Shalom. Selamat datang di kereta api BBWTC yang kecepatannya melebihi MRT. Mari kita saksikan Warta Sepekan. Stasiun berikutnya, Senayan Mastercard. Senayan Mastercard. Di mana Rindu Baik pendidikan paling sembilan dan jam 11 serta ibadah KFC dan akan dilayani oleh Stasiun berikutnya, Senayan Mastercard. Senayan Mastercard. Anda telah tiba di stasiun tujuan Anda. Harap fokus beribadah dan jangan lupa simpan HP Anda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom semuanya. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, kita terus bersemangat dalam hari-hari kita karena ada kekuatan daripada Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia Tuhan bagi kami. Kami ada hari ini Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan Tuhan terus hadir bagi kami, mengalir, memenuhi kami. Kami bersyukur untuk setiap kesehatan kami yang baik, untuk setiap rencana-rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami teramat percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan semuanya demi kebaikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan, kami mengambil bagian kami saat kami duduk menyembah Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Kami percaya ada kesembuhan di tempat ini. Ada pemulihan yang daripada Tuhan. Jiwa yang remuk redam Tuhan boleh hiburkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan boleh dinyatakan di tempat ini. Terima kasih di dalam nama Yesus setiap jemaat Tuhan yang siap bersorak-sorai untuk Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita boleh sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Kita mau bangkit berdiri. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan tergantikan, Roh-Mu yang memberi kehiburan. Akan ku pikul salibku, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Amin. Kamu sama-sama naikkan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan tergantikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku.
bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Kita sama-sama nyanyikan. Hidupku ada di tangan-Mu. Amin. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Amin. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguh. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik, sebab hari yang terbaik, sebab hari ini hari yang terbaik, sebab hari ini hari yang terbaik, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan lebih lagi.
Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Sama-sama katakan, kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. One more time. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri
untuk memuji Tuhan, amin. Yang masih bersemangat boleh lambaikan tangannya. Amin. Wow, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, amin. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Wow. Begitu besar kebaikan Tuhan sehingga membuat kita semua ingin bersorak-sorai untuk Dia. Amin. Tuhan kita luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu boleh menyiapkan persembahannya. Persembahan boleh diberikan melalui amplop persembahan maupun transfer ke rekening GBI WTC Kota Wisata. Apakah ada yang belum memiliki amplop? Boleh melambaikan tangannya supaya diberikan oleh Asyar. Baik. Bapak yang di belakang mungkin boleh dibantu. Baik, semua sudah siap ya? Kita akan sama-sama mengikrarkan persembahan kita. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Amin. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh penyakit dihalau dari dalam hidupku. Keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Persembahan boleh dimasukkan ke dalam kotak yang ada di depan tangga pada saat ibadah selesai. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, boleh duduk kembali. Di antara Bapak Ibu, adik-adik dan kakak-kakak terkasih, apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah kita saat ini? Boleh melambaikan tangannya? Oh, ada. Kami ucapkan selamat datang dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Selamat datang Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat bergabung di GBWTC Kota Wisata. Semoga di ibadah selanjutnya kita bisa bertemu kembali. Amin. Kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita akan masuk ke dalam penyembahan.
Terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih. Kau sungguh besar. Oh. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkan-Mu. Oh. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Amin. Thank you, Jesus. Anugerah-Mu bagi kami, sama-sama nyatakan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkan-Mu. Amin. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu.
bangkit berdiri. Oh, bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menatapmu. Amin. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, segala puji hanya bagi besar Engkau, besar, besar dan layak terima setiap pujian kami. Haleluya, haleluya. Sanjung tinggi hanya bagi Engkau. Kaulah pencipta segalanya, Kaulah Alfa dan Omega. Engkaulah Allah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya, tak pernah berubah. Sungguh besar Engkau, sungguh besar Tuhan, sungguh besar Yesus, sungguh besar.
Oh, praise the name of the Lord of God. Oh, praise your name forevermore. Oh, endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless day we will sing your praise. For Lord, our God. Hey! Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, our God. Praise his name. Oh, praise his name. Oh, the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh, Lord. Amen. Oh, praise. Oh, praise his name for the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. Endless day we will sing your praise. Oh, Lord, our God. Oh, praise the name for the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh, Lord, our God. Oh, Lord. Oh, Lord, oh God. Oh, Lord, oh Haleluya. Begitu besar namamu Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau hadir Tuhan, bersemayam. Kami jemaatmu Tuhan siap mendengar firman-Mu Tuhan. Jadikan telinga kami peka Tuhan atas apa maksud-Mu dalam hidup kami. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam setiap hati. Apapun yang kami alami, pribadi setiap pribadi. Terima kasih Bapak, kami mau siapkan hati kami berikan yang terbaik. Hanya bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Ya, silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Apa yang luar biasa saudara? Tuhan Yesus. Masalah kita? Sama Pak, luar biasa juga Pak. Oh, dia bilang amin. Haleluya, Tuhan kita lebih dahsyat, lebih besar. Amin saudara. Yes, aduh saya senang sekali ada di tengah-tengah saudara pagi siang hari ini ya. Tadi pagi WL kita itu mengalami gangguan ya kesehatan, pusing katanya, pusing. Tapi saudara lihat tadi kelihatan orang pusing? Enggak dong? Kita kasih tepuk tangan buat WL kita.
Tim musiknya juga, singernya juga ya. Ya, aduh, saya takutnya vertigo ya. Takut vertigo karena saya pernah ngalamin vertigo, saudara. Itu kayak kita berputar-putar ya sekeliling kita ya. Bagi yang belum pernah mungkin merasa nanti kalau satu ketika ngalamin vertigo itu jangan panik ya. Saya pernah pertama kali ngalamin vertigo, jadi saya pegangan pintu mobil karena bumi ini kelihatannya berputar gitu ya. Terus selesai saya lari ke kantor di lapangan di proyek. Saya bilang, "Bapak gempa bumi ya, gempa bumi." Mereka bengong. "Enggak Pak, enggak," gitu. Dan tiba-tiba keluar keringat dingin yang besar-besar. Dan pada saat itu saya mulai belajar, oh ini vertigo gitu ya. Jadi setelah itu ya begitu ngalamin lagi, oh ini vertigo ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebagian besar pasti sudah kenal saya. Saya boleh panggil Cecep ya. Orang bukan orang Sunda, jangan diajak ngomong Sunda. Ya, karena nanti orang langsung nyerocos, saya cuma bengong-bengong aja gitu. Ya, punten gitu doang paling ya. Saya sudah menikah, istri saya hadir di sini juga. Anak saya ada 3, yang 2 ada di Serpong, ya sudah kuliah. Yang 1 ada di tengah-tengah nih, Audrey, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mau menikmati firman Tuhan pagi hari ini dalam serial mengejar kesempurnaan ya. Ini bukan judul sinetron ya, mengejar kesempurnaan ya. Ini adalah tema kita, Pursuit of Excellence, mengejar kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, di sini siapa yang sudah sempurna? Tolong angkat tangan. Tuh. Oke, saya balik pertanyaannya. Siapa yang belum sempurna? Tolong angkat tangan. Ada yang nggak angkat tangan? Oh, langsung buru-buru angkat tangan. Hati-hati saudara, kalau sempurna nanti kayak Nabi Elia diangkat. Ya, pakai kereta dijemput nanti ya. Kalau Henokh juga sama ya. Henokh juga bergaul akrab dengan Tuhan, tiba-tiba orang nyari-nyari, Pak Henokh mana? Pak Henokh nggak ada. Kenapa? Udah diangkat sama Tuhan. Ya, jadi coba tengok kiri kanan, pastikan di sini kita udah sempurna apa belum? Belum. That's why kita ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Amin. Ya, jadi pursuit of excellence ya. Mengejar kesempurnaan. Ya, next slide. Nah, pada mulanya manusia diberikan mandat untuk berkuasa. Kejadian 1 ayat 28. Saya minta ada yang bacakan. Boleh, siapa yang mau jadi volunteer? Otniel, ya, dia lagi bengong dia. Ayo Otniel bacakan. Kejadian 1 ayat 28. Amin, terima kasih ya Brother Otniel. Udah punya pacar belum? Dia mau jawab ada bapaknya, takut ya. Dia mau jawab ada bapaknya, dia takut. Ada mamanya, dia takut. Jadi cuman jawabannya ngambil ngedip-ngedip gini ya. Ya kita biasa bilang anak-anak kita bukan istilah pacaran ya, tapi adalah berteman ya. Oke. Jadi Kejadian 1 ayat 28, ini awal mula Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya ya. Tuhan ciptakan hari pertama, hari kedua dan seterusnya. Kemudian Tuhan ciptakan manusia dan di saat penciptaan manusia Tuhan punya tujuan dan Tuhan punya status atau posisi yang disematkan untuk manusia. Ya, jadi number one is Tuhan bilang gini, bumi itu masih belum banyak penduduknya. Ya, kalau sekarang kota Jakarta mungkin ya di mana-mana ya lampu merah. Ini apalagi dekat mall nih ya. Kalau lagi kemarin ada acara apa kata istri saya, aduh mall itu penuh padat ya. Manusia itu udah banyak. Ini pertama kali Tuhan ciptakan manusia. Tuhan kasih message apa? Beranak cuculah. Ya, ini dulu berapa ribu tahun lalu beranak cuculah. Jadi kalau sekarang orang masih beranak cucu, artinya dia masih ingat pesan Tuhan, beranak cucu. Ya, tapi jangan sampai bablas. Nanti pusing. Ya, jadi pesan Tuhan beranak cucu karena bumi itu masih kosong.
Ya, Tuhan ciptakan semua sumber daya, Tuhan sediakan buat apa? Di situ dibilang penuhilah bumi dan apa? Taklukan. Taklukan itu. Karena manusia dikasih mandat untuk mewakili Tuhan. Ya. Taklukan. Artinya taklukan apa? Lu atur deh. Lu kelola. Lu pimpin. Manusia dikasih berkuasalah. Hari ini siapa yang merasa sudah berkuasa? Nggak usah angkat tangan ya. Nanti istrinya nengok ke suaminya, emang lu ya berkuasa. Hari ini siapa yang merasa sudah berkuasa dalam hidupnya, tetapi barangkali ada juga yang merasa hari ini dia nggak punya kuasa dalam hidupnya. Ya Pak, saya kalau di kantor Pak, bos saya kalau manggil suaranya kenceng Pak. Dia manggilnya udah nggak begini. Manggil Cecep sini. Wah ini panggilan apa nih? Udah kayak gini ya, udah kayak anak SD mau dihukum gitu ya. Tadi saya cerita ya di satu kantor, saya pernah hadir di tengah-tengah meeting, itu pemiliknya bukan galak, gualak. Mohon maaf ya kalau udah keluar itu kebun binatang, itu staf-stafnya cuma senyum, biasa Pak. Hah biasa, kebun binatang biasa ya. Otakmu di mana? Otakmu ditaruh di ini ya katanya. Waduh, itu dia ngomong bukan sama staf loh, dia ngomong sama GM sama direktur. Ya, dia bilang gini, kalau ada handphone itu bisa dilempar Pak, hancur berkeping-keping. Kacamata bisa dilempar. Nah, hari ini mungkin ada yang merasa, saya nggak berkuasa Pak kalau di kantor. Saya nggak berkuasa Pak kalau di lingkungan. Ya, nah kenapa itu terjadi? Karena setelah message ini Tuhan berikan, perikop berikutnya adalah kejatuhan manusia. Begitu manusia jatuh, dia udah hilang kemuliaan. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Tuhan. Jadi yang tadinya berkuasa, sekarang dia justru menjadi dikuasai. Yang tadinya memerintah, sekarang jadi diperintah. Saudara pernah mikir enggak? Kok saya mau lepas dari kecanduan ini, itu, apa, tapi kok kayaknya enggak bisa. Berarti saudara sadar bahwa sekarang saudara lagi dikuasai. Bukan lagi berkuasa. Pak ya, saya tahu Pak itu enggak baik. Tapi kok kayaknya gimana ya? Selalu saya balik lagi. Berarti saudara lagi dikuasai. Ya, next slide. Oke. Bapa di surga akhirnya memutuskan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia kecuali dirinya, yaitu Tuhan sendiri. That's why Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal. Dia bilang, kamu harus beresin masalah ini. Supaya manusia kembali berkuasa. Akhirnya Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Level ketaatan yang paling tinggi adalah pada saat seseorang yang tidak berdosa, yang dia adalah raja segala raja, dia harus menjadi terdakwa menggantikan kita semua. Itu level ketaatan yang paling tinggi. Dan itu level penembusan yang sah. Sehingga iblis harus menyetujui. Barang siapa yang percaya kepada namanya tidak akan binasa. Nah, ini ada harapan lagi. Pursuit of excellence. Tadinya manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dengan karya keselamatan, maka manusia punya kesempatan lagi untuk mengejar kesempurnaan itu. Next slide. Oke. Jadi apa yang harus saya lakukan Pak untuk saya mengejar kesempurnaan itu? Kata sempurna itu kalau lihat di kamus, wah tidak bercacat, lengkap, utuh,
berfungsi? Ini adalah pertanyaan saya juga. Ya, pertanyaan saya juga sama Tuhan. Jadi gimana dong untuk mengejar kesempurnaan itu? Kasih tahu saya step-stepnya apa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang udah punya anak, biasanya nih bapak-bapak yang punya anak deh. Anaknya, kalau anak saya suka WA. Papa, aku kehabisan uang jajan. Nah, saya sebagai bapaknya, kira-kira gimana ya kalau di WA kayak gitu? Coba bapak-bapak, anak kehabisan uang jajan gimana? Apa bapak bilang, nggak tahu ah. Ibu juga, ya. Mungkin anaknya juga pernah WA kayak gitu. Ya. Nah, Bapak di surga itu juga akan bertindak. Kalau Bapak Ibu Saudara WA-nya gimana? Kalau saya WA biasanya pagi-pagi. Sinyalnya lebih kenceng. Kenapa? Karena belum kena macet, ya kan, belum mikirin segala macam urusan pekerjaan dan sebagainya. Maka saya kalau bangun pagi pertama kali saya WA Bapak di surga. Saya nanya, Bapak di surga hari ini kira-kira mau ngapain, hari ini gimana, ini pergumulan dan sebagainya. Bapak jawab nggak kira-kira? Nggak tahu Pak, nggak. Kalau jawab saya kabur kali Pak. Halo anakku. Bapak jawab. Ya, kadang-kadang jawabannya 1-2 kata. Ya. Pernah dibilang gini, tunggu. Oh, tunggu. Apa ya tunggu ya? Nah, saya nanya lagi biasanya. Kira-kira tunggu ini apa sih? Nanti dijelaskan. Tunggu itu adalah aku akan bertindak pada saatnya. Sekarang belum. Jadi tunggu, sabar. Kadang-kadang satu kalimat yang dikasih tahu sama saya. Ya. Nah, maka ini saya tadi nanya, bagaimana cara kita mengejar kesempurnaan? Maka muncullah itu rema yang saya catat dalam bentuk kerangka A, B, C, D, E. Itu dikasih beberapa hari lalu dan saya mencoba untuk menggali dan melengkapinya. Ya, sampai semalam istri saya nengok terus. Udah kelar belum Papa, kok belum kelar gitu. Belum sayang. Udah kelar belum Papa, belum. Ini udah jam segini. Jadi kayak saya fokus aja ngerjain itu ya. Istri saya lagi nonton film kayak apa segala macam, dia nengok saya lagi. Kamu ada kesulitan gak sih? Tapi ya semalam saya bilang Tuhan udah, saya selesai di sini, besok Tuhan kasih inspirasi waktu ini di sharing ya. Oke, ini yang saya dapat. Next. Apa? Tolong baca. Setia dalam. Loh, Pak, kesempurnaan kan besar, Pak, megah. Itu kesempurnaan kan luar biasa. Kok setia dalam perkara kecil? Ini kagak nyambung. Oh, sempurna kan kita maunya yang jor-joran Pak, yang wah luar biasa gitu ya. Kita di pujian penyembahan tuh wah megah luar biasa gitu ya. Tapi setia dalam perkara kecil. Saudara coba periksa kantong. Siapa yang pegang pecahan uang terkecil? Ayo kita adu. Ada yang punya? Berapa terkecil? Kasih tahu saya. Berapa? 100 rupiah. Ada uangnya Ibu? Ada ya? 100 rupiah. Ada yang lebih kecil dari 100 rupiah? Oh enggak, maaf Pak, saya dompet saya isinya merah semua nih Pak. Nanti koleksinya paling banyak. 100 rupiah adalah uang yang paling kecil. Biasanya uang kecil kita perhatikan apa enggak? Halo? Anda turun dari mobil terus duit Anda jatuh, itu tadi uangnya buhar 100 rupiah Ibu Nona. Biasanya Anda ambil apa enggak? 100 rupiah, gelinding dia, jauh lagi gelindingnya. Biasanya Anda apain? Biarinin, apa nengok-nengok dulu? Nggak ada orang, diambil, dikejar-kejar ya. Udah gitu turunan lagi, wah dia gelinding terus. Ya kan? Sampai kita jatuh. I don't think so. Biasanya kita terlalu abai dengan hal-hal yang kecil. Ya. Tapi coba yang jatuh 100.000. Belum diambil dia udah diinjek sama dia. Supaya nggak terbang. Ya kan? Nah, Tuhan bicara adalah kalau kamu mau kejar satu kesempurnaan, kamu harus setia dalam perkara yang kecil. Ya.
Di sini ada kata kecil, ada kata setia, perkara kecil, ada tidak benar, ada perkara besar. Saudara nanti mulai ngebandingin ya. Tuhan kalau pakai kata kecil, Tuhan kalau pakai kata besar, itu maksudnya apa? Karena manusia kalau pakai kata kecil, itu dianggap remeh. Kalau dia bilang perkara, ini kantaunya besar loh, baru dia langsung, wah ini mah kantaunya kecil, gak ada kantau nih. Udahlah lu aja yang ngurus lah, gue gak mau, gak ada duitnya. Ya, Lukas 16 ayat 10, Brother Frenzy boleh tolong bacakan. Ya, terima kasih Brother Frenzy ya. Jadi Tuhan mau bilang bahwa ada sesuatu yang kecil yang harus kita perhatikan. Ya, saudara lahir ke dalam dunia ini, Tuhan titipin sesuatu sama saudara. Saudara pernah sadar? Mungkin talenta orang bilang, kemampuan, atau apa ya? Ada orang bilang, itu hobi saya Pak, hobi saya nyanyi Pak. Ya kita bilang talenta. Ya. Nah, kalau orang-orang yang bilang, Pak saya mampu semua. Tuhan tuh membuat saya sempurna Pak. Aduh sempurna pokoknya Pak. Saya gak ada cacat celaknya. Tetapi Tuhan mau ngomong, barangkali ada di antara kita yang dia bilang gini, ya saya sih biasa-biasa aja Pak. Dari lahir ya biasa, ya sekolah biasa, terus kerja ya gini-gini aja biasa. Nah hari ini Tuhan mau ngomong bahwa kalau kamu yang sadar bahwa kamu biasa-biasa, Tuhan mau berperkara sama kamu dan Tuhan mau pegang apa yang ada dalam diri kamu dan Tuhan akan melipat gandakan itu. Amin saudara. So Tuhan bilang setia sama itu, sama perkara yang kecil. Jangan kita berpikir-pikir, saya mau jadi saya mau jadi itu. Terima kasih Pak Segar. Sesuai dengan namanya, membawa kesegaran. Pak Segar. Terima kasih ya Pak. Jadi Tuhan mau bilang bahwa, kamu perhatiin apa yang aku taruh dalam diri kamu. Hati-hati. Karena itu adalah potensi yang Tuhan bisa. Jadi setia sama itu aja. Nggak usah aneh-aneh. Setia sama perkara kecil. Ya. Saudara ingat waktu Daud melawan Goliat. Goliat tingginya tadi siapa yang jawab ya? Pak Har ya. Goliat berapa Pak tingginya Pak? 3 meter. Ini anak dari kecil makanya banyak. Tingginya 3 meter. Ini plafon, saya tingginya 2 meter saudara, cuman di diskon. Jadi cuma 1 koma. Ini plafon ya, kurang lebih 2 berapa ya? 285 ya. Oke. Berarti Goliat. Jadi kalau Goliat ibadah di sini, siapa jemaat baru berdiri, dia pasti kejentok. Jedor gitu ya. Jadi waktu Daud lawan Goliat, dunia lihat bahwa Goliat itu kecil apa besar? Daud? Nah, kalau taruhan sepak bola, itu kayak mana Bang Adam? Persita lawan? Persib lawan Barcelona. Persib lawan Barcelona. Jadi Persib bilang nggak apa-apa, kita kipernya 5 boleh nggak? Supaya nggak gol-gol. Ya. Jadi waktu Daud lawan Goliat, dunia lihat apa? Ya, kayak gini. Ya, tadi saya bilang apa? Bujang, sudah ku bilang jangan betempur juga, matilah kau. Sebetulnya Saul mau ngomong kayak gitu kali ya kepada Daud ya. Tapi Saul bilang gini, udahlah ya. Orang Israel 40 hari dikacangin sama Goliat. Tiap pagi Goliat berdiri bilang gini, woi gak ada orang Israel yang berani lawan gua. Nanti sampai sore dia nanya, ada nggak? Nggak ada. Nah Goliat punya orang yang pegangin senjatanya. Ya dulu zaman dulu itu kalau
seseorang dengan pangkat tertentu yang pegang senjatanya ada. Daud pernah jadi pemegang senjatanya Saul. Ya, kalau saudara baca di 1 Samuel atau 2 Samuel ya. Jadi itu 40 hari saudara, bayangin. 40 hari kerjaan Goliat kayak gitu. Setiap pagi dia bangun. Wah, gak ada yang berani lawan gua. Dan semua orang Israel apa? Semuanya bilang, iya dia besar banget, gila 3 meter. Lu lihat tuh pedangnya aja ya kan. Lu mah begini nih, belum nyampe lu disabet tuh selesai. Karena pedangnya aja udah segitu tuh jangkauannya, lu berapa gitu. Tetapi lihat, Daud datang seorang anak kecil. Nah, saudara mulai lihat bahwa Tuhan selalu pakai yang tadi kecil-kecil yang dianggap nggak ada apa? Ya, nggak ada tampilan lah ya. Kemudian saya tanya, Daud waktu lawan Goliat dia pakai apa saudara? Tapel. Terus dia ngambil apa? Batu. Dia ngambil batu segede apa? Kalau ketapel nggak mungkin dong batunya pakai batu kali segede gini kan nggak bisa diputar-putar ya. Batunya batu kecil. Saudara lihat Tuhan pakai yang kecil untuk lawan mempermalukan yang besar. Daud bilang apa? Engkau datang mendatangi aku dengan, aku mendatangi engkau dengan nama. Yes. Kelihatannya pakai batu ya. Tapi Daud bilang, aku datang sama engkau. Ini pasukan yang backup aku nih, ini adalah Tuhan semesta alam. That's why satu batu kecil itu langsung. Ya, jadi setia dalam perkara kecil. Karena perkara kecil itu di hadapan Tuhan adalah sebuah potensi. Tuhan gak lihat saat ini, Tuhan gak lihat besok, tapi Tuhan memandang jauh ke depan. Betul? Yes? Maka Daud akhirnya menjadi raja atas Israel. Kakak-kakaknya juga ngomong, Daud ngapain, lu mah iseng ya datang ke sini. Itu kambing embe di mana? 2-3 ekor, nanti kabur semua. Jadi Daud pun dikasih tanggung jawab cuma ngembalakan 2-3 ekor kambing. Artinya apa? Bapaknya juga mungkin nganggap dia remeh. Ya kan? Waktu Samuel datang, saya mau urapin anakmu. Ya, datang kakak-kakaknya. Oh, ini kayaknya, nih tentara. Iya, ada 2 yang tentara kan? Ya, siapa tuh? Yang ya mungkin posturnya juga, ya kan? Samuel pikir, oh ini kayaknya nih. Saul kan tinggi gede. Ini kayaknya tapi Tuhan bilang bukan. Ya, sampai akhirnya masih ada lagi enggak? Nah, itu Daud, masih kecil, imut-imut. Ya kan? Ada apa om? Samuel bilang, Tuhan enggak salah. That's dunia pandangan dengan Tuhan beda. Ya. Oke. Saya masuk lebih dalam. Maksudnya apa? Kita setia kepada perkara yang kecil. Nah, Tuhan jabarkan. Next slide. Yes, ini untuk melengkapi ya. Tuhan Yesus memberi banyak rekam jejak sebagai teladan terhadap perkara kecil. Ya, Tuhan Yesus Raja segala raja, dia kasih teladan bahwa sejak dia lahir, dia nggak lahir di Eka Hospital, Bapak Ibu. Dia nggak lahir di rumah sakit Pondok Indah yang puluhan juta. Satu, dia lahir di Bethlehem. Kalau saudara lihat Bethlehem, pada masanya Bethlehem itu dianggap daerah yang di mana lahir. Oh, di sono no. Mana sono? Oh, di sono no, pokoknya udah jauh banget deh. Itu kan nggak ada listrik, kagak ada itu, nggak ada TV, nggak ada apa. Nah, number 1, Tuhan Yesus memilih lahir di tempat yang kecil di Bethlehem. Maka itu ada ayatnya ya, Bethlehem. Kok nggak lagi disebut terkecil? Karena Mesias itu datang melalui Bethlehem. Tapi Tuhan Yesus pilih yang terkecil. Ya. Nomor 2. Dia lahir di mana saudara? VVIP Pak. Dia kan anak raja segala raja Pak. Dia VVIP Pak. Susternya, dokternya, profesor nanganin. Dia lahir di mana? Di Balungan.
Palungan itu adalah tempat untuk makan ternak. Bapak Ibu maaf ya, mohon maaf ya. Ada yang melahirkan di tempat makan ternak? Coba diingat-ingat. Pak, saya susah banget dulu Pak. Teman saya dulu waktu saya masih kecil suka diledekin. Anaknya badung. Ya kenapa? Karena anak-anak bilang gini, lu sih lahir di beca gitu ya. Karena mamanya waktu mau ke rumah sakit keburu brojol dan itu di beca. Jadi badung banget sih anak lahir di beca sih. Ya Tuhan Yesus memilih lahir di Palungan. Itu tempat ternak dikasih makan ditaruh di situ. Itu sesuatu bukan yang besar. Ya. Kemudian Tuhan Yesus memilih, Bapa di surga memilih Tuhan Yesus lahir lewat orang tua yang sederhana. Ya, Yusuf adalah tukang kayu. Maaf ya. Kalau sekarang tukang kayu itu tukang apa? Mebel ya. Ya, tukang kayu, tukang mebel ya. Zaman dulu karena perabotan kebanyakan dari kayu, mungkin tukang kayu juga kategorinya buruh. Buruh lah. Kasarnya kayak gitulah, buruh, tukang kayu ya. So, itu adalah orang tua yang sederhana. Sehingga waktu Tuhan Yesus bikin mujizat pun orang-orang bilang, siapa sih? Oh itu, lah dia kan anak tukang kayu. Artinya apa? Nah dia kan orang kecil, orang tuanya orang kecil. Nggak mungkin lah. Bapak Ibu Saudara, siapa yang masih merasa tertuduh sekarang karena merasa orang tua kita adalah orang tua saya biasa-biasa aja Pak, nggak kayak teman-teman. Ya saya kayak gini ya wajar lah, orang tua saya biasa-biasa aja. Tuhan Yesus memilih lahir dari pasangan yang sederhana. Makanya ada yang bilang dia anak tukang kayu. Itu sebetulnya satu sebutan yang merendahkan Tuhan Yesus. Siapa sih dia? Dia anak tukang kayu gitu. Tetapi saudara bisa lihat melalui hidupnya Tuhan Yesus membawa kemuliaan. Amin? Yes. Ya. Jadi Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dipakai Bapa untuk memperdamaikan kita. Karena lewat kematiannya kita beroleh kesempatan untuk dipulihkan status kita. Ya, kita balik lagi. Tuhan bilang, setia pada perkara kecil. Ya. Kalau orang setia pada perkara kecil, maksudnya apa? Ya, next slide. Bisa? Siapa nih? Oke. Oh, saya menuduh Otniel tuh ya. Karena dia lagi ngobrol-ngobrol. Oke, kalau orang setia pada perkara kecil, nomor satu adalah dia adalah orang yang bersyukur. Ya, kenapa dia bersyukur? Karena dia tahu bahwa apapun yang dia terima saat ini, apapun kondisinya, itu adalah pemberian dari Tuhan. Saudara boleh lahir kayak gimana, saudara boleh punya masa lalu kayak gimana, saudara boleh punya kemampuan yang biasa-biasa aja. Tapi kalau orang setia pada perkara kecil, maka dia akan bersyukur apapun yang dia punya saat ini. Dan kalau dia bersyukur, artinya apa? Dia itu menjadi sulit untuk iri hati. Kalau orang gak bersyukur, dia bisa iri hati. Ya saya cuma dapat begini, dia gak bersyukur. Dia bisa iri, kok dia dapat segitu? Kok yang ini dapat segini? Kok dia orang tuanya bisa? Nah, tetapi orang yang bersyukur, maka dia lepas dari iri hati. Karena dia selalu bilang, yes Tuhan, Engkau memberi aku cukup. Ya. Nah, tokoh-tokoh Alkitab yang dimulai sebagai orang kecil tadi, salah satu Daud, kita sudah bahas ya. Daud masih kecil, Daud masih muda, Tuhan sudah pakai. Yang kedua, Musa. Orang Israel kalau dengar nama Musa, saya mohon maaf ya, di Israel mungkin kalau ditanya, orang lebih mengagungkan Musa atau Tuhan Yesus? Coba jawab. Musa loh. Ya, ada orang pernah ke Israel bilang, kalau Tuhan Yesus tuh dianggap sebetulnya adalah, ya itu dia orang biasa lah, cuman karena
cerita-cerita aja gitu ya. Tetapi kalau dibilang Musa, orang langsung, Musa. Tetapi seorang Musa yang besar, yang memimpin bangsa Israel. Pertama kali waktu Tuhan tunjuk, Musa bilang apa? Tuhan jangan saya. Jangan saya. Ya, ada yang mungkin menyimpulkan Musa itu dulu gagap. Ya, saudara, mohon maaf di sini kalau ada yang gagap ya, dalam artian bicaranya terbata-bata gitu, ya kan? Jadi Musa merasa minder. Tuhan saya nggak bisa bicara, gimana? Apalagi di depan Firaun gitu kan, yang dengerin juga udah kenyang gitu ya. Lama banget lu ya mau ngomong gitu doang. Tapi that's keadaan Musa pada saat itu, dia merasa Tuhan jangan suruh aku deh. Musa merasa kecil. Sama kayak tadi Daud. Dia gembala 2-3 ekor. Jadi orang yang bersyukur, orang yang setia pada perkara kecil, nomor 1 dia akan bersyukur apapun yang dia punya saat ini. Kompetensi, talenta, apapun. Ya. Tetapi tidak berhenti di situ. Karena orang yang setia pada perkara kecil, next slide. Setelah bersyukur dia tidak berhenti. Karena nomor 2 dia apa itu? Dia belajar. Jadi apa yang dia punya sekarang itu enggak dia stop ya udah kayak gini aja, enggak. Dia belajar, dia tanya, dia cari, dia belajar. Ini gimana sih, itu gimana sih? Terus dia berdoa juga, dia minta hikmat Tuhan. Aduh gimana ya Tuhan ya. Kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan jawab enggak pertanyaannya? Halo? Tuhan jawab enggak? Tuhan jawab Pak, pakai suara yang berat. Oh, Cecep, inilah jawaban. Oh, saya kabur langsung. Ya, Tuhan jawab. Ya, jadi orang yang setia dalam perkara kecil, dia mengembangkan apa yang dia punya. Dan dia selalu connect sama Tuhan. Tuhan, saya mau gini gimana caranya? Tuhan, saya mau gitu gimana caranya? Tuhan, saya mau begini gimana caranya? Ya, nah ada tadi saya lupa di ibadah 1 ya. Ada seorang pastor di Nigeria, ada kisah hidupnya difilmkan, namanya baru cari, namanya Enoch Adeboye. Ya, di situ dikisahkan bahwa dia tinggal besar di satu pedalaman di sana Nigeria. Papanya nggak punya uang, waktu dia ngotot mau sekolah, terus akhirnya dia ngambek-ngambek, akhirnya papanya bilang, nih anak kalau nggak makan mati nih, ibunya bilang mati nih anak kalau nggak makan, dia cuma mau sekolah, papanya bilang nggak ada duit, akhirnya papanya jual 1 ekor kambing yang satu-satunya harta, akhirnya anak ini bisa berangkat, tapi sampai sana udah terserah, lu mau ngapain terserah, pokoknya gue bisa berangkatin, nggak bisa kasih biaya. So jadilah dia seorang murid yang di sekolah kagak pakai sendal, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Seragamnya juga udah asal-asalan ya. Nah dia setia mengembangkan yang tadi Tuhan titipkan sama dia. Ya. Nah singkat cerita dia terpanggil di usia tertentu menjadi hamba Tuhan. Ya, saudara dari Indonesia ada pernah beberapa kali kirim tim untuk belajar di sana. Ya, kenapa? Di sana ya. Kalau ibadah singernya tadi singer ada berapa tuh? 2 ya. Yang temenin Kak Nova ya. Singer ada 2 ya. Kalau singernya ada 100 sudah banyak belum? Banyak ya. Kalau jemaat singer 100, jemaat maju semua ke sini ya. Nanti jemaatnya hilang. Oke, kalau singernya 1000 lebih banyak enggak? Banyak ya? Ya, di gereja situ singernya adalah 10.000 singer. Jadi saudara kalau dikasih fotonya tuh pakai seragam semua bingung. Jemaatnya kok seragamnya sama semua? Bukan Pak, itu singer. Itu 10.000 orang. Jemaatnya 5 juta. Ya, dan dipercayakan oleh Tuhan tanah untuk dikelola. Yang waktu disurvei tanya, ini tanah siapa? Ini tanah gereja. Besok lagi diajak jalan. Ini kebun siapa? Kebun gereja. Ya. Nah, jadi di total banyak amat ya.
berapa sih? Mereka bilang ya kita nggak ngitung lah Pak. Akhirnya penasaran, coba hitung deh. Tanahnya adalah 50.000 hektar. Saudara bisa bayangin 50.000 hektar? Kalau nggak bisa saya kasih tahu. Kota wisata 600 hektar saudara. Kota wisata 600 hektar. Besok kalau dia nyebrang underpass, kita punya tanah kan kota wisata tuh di seberang, itu nambah 200 hektar lagi. Jadi total 800. Legenda wisata itu sekitar 200 hektar. Harvest City 1.350 hektar. Kok Bapak ngitungin sih Pak? Ya karena saya kerjanya di developer. Jadi itu gereja punya tanah 50.000 hektar, setia dalam perkara kecil. Jemaatnya tadi ya 5 juta, singernya aja 10.000 orang. Bayangin. Ya. Oke. Kita lihat nih ada yang menarik di perumpamaan tentang talenta, di mana orang dipercayakan talenta untuk dikembangkan ya. Matius 25 ayat 14-30 tolong ditayangkan. Ini perikop yang cukup panjang, saya mau ambil beberapa kata aja yang nanti saudara-saudara mungkin bisa melihat apa yang ada di situ ya. Oke, dari ayat berapa tadi awalnya? 14, coba dari ayat 14. Ayat 14, bisa? Oke. Nah, sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau bepergian, ini tuannya, ya, ini tuannya mau pergi. Terus dipanggil hamba-hambanya, dipercayakan harta, ya. Nah, lanjut. Yang seorang diberikan berapa talenta? 5, ya. Pak, dia bisa nyanyi, dia bisa khotbah, dia bisa nyapu Pak, bisa Pak, dia ngepel bisa Pak, dia masak bisa Pak, dia banyak banget talentanya. Nah dikasih nih 5 talenta ya. Kemudian lanjut, yang satu dikasih berapa? Berapa? Oh 2 ya. Ini setelah pergi hamba menerima talenta menjalankan lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi 5 dapat 5. Yang berikutnya 2 dijalanin dapat 2 juga. Ya. Jadi 4. Nah, yang terakhir dikasih cuma 1. 1 banyak apa sedikit? Dikit lah Pak, 1. Yang paling banyak? 5 lah Pak, paling banyak. Nah, tuannya itu kan dalam hal kerajaan sorga. Berarti tuannya itu siapa? Yesus ya. Ya kan, yang kasih kepercayaan. Coba lihat nanti. Ini dilanjutin terus. Ya kita tahu ceritanya ya. Hamba yang satu dia, cuma dikasih 1. Nah, udah taruh aja. Kecil buat apa? Ya, tapi lihat nih, menarik. Ayo maju lagi, ayat berikutnya. Udah itu pulang, dipanggil, ya. Oke, lanjut. Nah, yang 5 dia kasih, aku beroleh 5 juga, lanjut. Maka kata tuannya itu kepadanya apa? Wah, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, engkau telah dalam stop. Dia dikasih paling banyak. Kenapa Tuhan bilang setia dalam perkara kecil juga? Kan kamu kan dikasih 5 paling banyak ya. Oh, kamu setia dalam perkara besar, maka aku akan kasih. Enggak, Tuhan bilang apa? Setia dalam perkara kecil. Ya. Nah, lanjut yang 2 talenta. 2 jadi 4. Oke? Lanjut, apa kata tuannya? Maka kata tuannya, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam tadi kecil, ini kecil. Jadi saudara jangan terkecoh lihat talenta orang banyak. Dia hebat Pak, jelas aja Pak. Lihat tuh Pak, dia bisa, si Cecep itu Pak bisa khotbah sambil nyanyi, sambil main keyboard, sambil main drum.
Ngaco tuh Pak, masa sendirian dia Pak pelayanan. Nah, jangan terkecoh saudara. Saya Pak main kecekan aja pales Pak. Nih gak ada nadanya kecekan. Ya gak ada nadanya memang. Jadi mau 5 talenta, mau 2 talenta, Tuhan bilang kau setia dalam perkara kecil. Lah kok semuanya dianggap sama? Ya memang Tuhan adil. Jadi jangan melihat jumlah. Tuhan udah kasih, udah tanggung jawab aja. Dikasih 2, ya tanggung jawab. Mestinya dikasih 1 juga tanggung. Kalimatnya nanti sama enggak? Kalau dia tanggung jawab. Sama dong, engkau telah setia juga dalam perkara kecil. Nah, jadi hati-hati dengan kata kecil dan besar. Saudara jangan pernah minder dan jangan menjadi sombong. Pokoknya dikasih, saudara tanggung jawab. Jadi yang kedua, orang yang setia dalam perkara kecil adalah orang yang bertanggung jawab. Dia belajar, berapapun dia dikasih, dia kembangin. Tugasnya itu, bukan nengok kiri kanan. Wah dia dikasih banyak, curang. Wah dikasih lebih banyak, curang. No, focus on yourself. Fokus sama dirimu, dikasihnya apa, kembangin aja. Ya, oke, balik ke slide lagi. Orang yang setia dalam perkara kecil, nomor 2 tadi belajar ya. Nomor 1 tadi bersyukur, nomor 2 tadi belajar. Yang nomor ketiga, setia dalam perkara kecil itu apa? Next slide. Nah, dia percaya. Saudara dikasih apa, saudara kerjakan. Dan saudara percaya Tuhan bisa melipat gandakan itu. Karena waktu saudara percaya, maka Tuhan akan campur tangan. Nah ini yang paling penting saudara. Bukan berapa banyaknya. Iya kan? Di bawah ada 5 roti dan 2 ikan enggak? Kalau ada, ini bisa dipecah-pecah nih. Buat makan siang. Ya, Tuhan, iya kalau jemaat kota wisata sih bisa. Iya. Tuhan ini 5.000 loh. Tuhan enggak lihat jumlah. Karena itu diserahkan sama Tuhan, dan dia percaya karena diserahkan, maka dilipat gandakan. Yang makan pada ngobrol, ini beli roti di mana ya? Udah gelap loh, karena hari udah gelap kan? Emang ada bakery buka? Iya kan? Di sana terjadi mukjizat. Setiap kali dipecah, habis-habis, setiap kali dipecah. Baru orang ngeh, oh ternyata Tuhan Yesus yang melipat gandakan. Jadi orang yang setia sama perkara kecil, dia bawa itu kepada Tuhan dan dia percaya. Tuhan pasti bisa lipat gandakan. Ya, janda di Sarfat, waktu ketemu dengan Nabi Elia apa Elisa? Elia ya. Nah, janda di Sarfat bilang, saya cuma punya tepung segenggam dan minyak sedikit. Habis kita bikin, kita makan terus kita mati. Nah ini dia belum percaya. Kapan dia jadi percaya? Waktu Elia bilang gini, iya. Tapi bikinin buat saya dulu ya. Waktu Elia bilang gitu, janda ini gak bilang gini. Bos, yang benar aja bos. Gua ulang ya. Ini tinggal segenggam, minyak tinggal sedikit, habis kita bikin, kita makan, kita mati. Bos dengar gak sih? No. Elia bilang, iya, saya tahu. Tapi bikinin dulu buat, nah dia percaya saudara. Makanya waktu di perjamuan, kehabisan anggur, Ibu Maria bilang apa? Udah yang anakku ngomong, udah kamu percaya aja. Ya kan? Dipesan gitu kan? Bu, ya, ini anaknya rada aneh Bu, dia sekolah di mana sih Bu dulu Bu? Masa kita suruh ngumpulin ember segala macam Bu? Terus diisi sama air putih. Ibu Maria percaya, dia bilang, udah, jalanin. Karena udah gak ada option, akhirnya jalanin. Ya, ada banyak contoh. Ya, kisah 5 roti dan 2 ikan. Ada minyak juga, Nabi Elisa. Ya, maka dia percaya. Jadi yang ketiga, orang yang setia pada perkara kecil dia harus percaya.
percaya Tuhan. Aku cuma punya gini doang. Aku percaya Tuhan. Nah, itulah yang mendatangkan kuasa Tuhan untuk pelipat gandaan. Amin, saudara. Nah, baru setelah ini semua berjalan, mujizat dinyatakan, maka setia pada perkara kecil adalah yang keempat. Apa itu? Peduli. Jadi orang yang setia pada perkara kecil, waktu dia sudah menikmati kasih karunia itu, dia nggak bilang gini, ya udah, saya bersyukur sekarang udah jadi orang kaya. Saya bersyukur sekarang saya udah jadi juragan. Saya bersyukur saya sekarang udah jadi bos. Nggak berhenti sampai di situ. Orang yang setia pada perkara kecil, dia tahu bahwa dia harus do something. Dia harus mempermuliakan Tuhan yang memberkati dia. Maka yang keempat, dia harus peduli. Ya. Jadi dia akan mengembangkan orang lain. Dia akan menarik orang lain. Dia akan menolong orang lain. Saudara boleh punya harta yang begitu berlimpah. Sampai saudara dikuburkan di San Diego Hills. Yang mana kuburannya? Wah, kuburannya yang paling megah. Itu dia dibawa sama mobil yang mewah banget, iring-iringan. Oh, dia orang kaya, dia konglomerat. Tetapi orang yang kedua, yang biasa-biasa, waktu dia dimakamkan, betapa banyak orang bilang, aku bersyukur kenal sama bapak ini. Kenapa? Aku ketemu dia, aku lagi begini, dia tolong aku. Aku ketemu dia, aku lagi begini, dia bantu aku. Aku ketemu dia. Nah, jadi kematiannya adalah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena dia sadar bahwa ya memang aku nih hanya sebagai alat. Ya. Itu sebabnya Musa memberikan regenerasi tongkat kepada Yosua. Musa bilang, udah Yosua sampai di sini. Tuhan pasti sertain kamu. Kamu udah bersama-sama dengan aku. Aku kemana kamu selalu ada. Kamu udah aku ajarin. Jadi sekarang aku selesai, kamu lanjutin. Ya. Terus Elia dia memberikan kepemimpinan kepada Elisa. Ya. Elisa bilang, aku minta 2 bagian dari rohmu. Elia bilang itu gak gampang. Dia minta double portion. Double anointing, double urapan. Elia itu nabi besar. Tetapi Elisa bilang, boleh gak aku minta 2 bagian. Elia bilang, aku gak bisa ngizinin. Tetapi kalau kamu bisa masuk ke dalam alam roh sama-sama dengan aku pada saat aku nanti terangkat, dan itu akan terjadi. Ya, Tuhan izinin nggak permintaan itu? Tuhan izinkan. Permintaanmu sulit, kata Elia, karena yang ngatur urapan bukan Elia, yang ngatur urapan adalah Tuhan. Tapi Elia bilang, kalau kamu bisa lihat pada saat aku terangkat, maka itu terjadi. Ya. Dan waktu Elia dijemput, Elisa teriak, "Bapakku, bapakku. Kereta orang Israel dengan kuda." Jadi Tuhan izinkan Elisa masuk ke dalam alam roh sehingga urapannya Elia transfer. Maka saudara bisa baca setelah itu, Elisa bikin mujizat 2 kali lipat, lebih banyak dari Elia karena double portion. Tuhan Yesus sebelum terangkat, murid-muridnya bisa lihat enggak? Sama kasusnya, murid-muridnya bisa lihat. Karena waktu orang terangkat, dia masuk ke dalam tubuh kemuliaan. Mestinya udah gak bisa dilihat mata jasmani. Ya, Henok waktu diangkat, orang-orang bingung. Henok kemana? Henok kemana? Di sini ada namanya Henok? Nggak ada ya, kalau Henok nggak ada nanti bingung ya. Wah, Henok terangkat. Henok kemana? Henok kemana? Ya. Tetapi waktu Tuhan Yesus terangkat, murid-muridnya bisa lihat. That's why Tuhan Yesus waktu terangkat dia memberkati murid-muridnya. Dia melepaskan anointingnya untuk murid-muridnya. And then Holy Spirit come. Ya. Nah, jadi orang yang setia pada perkara kecil, dia pasti akan mengembangkan dan menolong orang lain.
Karena apa? Yang dia lakukan adalah yang terakhir membawa kemuliaan untuk Tuhan. Amin saudara? Oke. Jadi pursuit of excellence. Ya, yang tadi betul. Next slide. Mengejar kesempurnaan. Mengejar kesempurnaan adalah kita melakukan perkara dan setia pada perkara yang kecil. Dimulai dengan kita bersyukur apapun yang kita miliki. Kemudian kita berproses, kita belajar sehingga kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Tuhan. Itu tanggung jawab yang kedua. Kemudian kita memperlengkapi diri kita dengan iman dan percaya bahwa Tuhan pasti campur tangan. Dan yang terakhir adalah disempurnakan dengan kita peduli terhadap sesama. Dengan menolong untuk membantu orang lain. Demikian firman Tuhan saudara. Dan ada satu ayat terakhir sebagai penutup. Markus 18 ayat 1. Ya. Ini Markus 18 ayat 4. Ayat 1-nya tolong tayangkan dulu. Markus 18 ayat 1. Matius apa Markus? Oh Matius, sorry. Nah ini dia. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, apa? Siapa sih yang terbesar Tuhan dalam kerajaan? Mereka penasaran, curious. Kira-kira siapa ya? Gua apa dia? Apa nabi-nabi atau siapa? Ya, Tuhan jawab kembali ke slide, Tuhan jawab dengan ayat 4. Sesungguhnya, barang siapa? Ya ini humble ya, humble bukan rendah diri ya, maaf ya. Humble itu rendah hati, kalau rendah diri minder. Wow, saya mah, aku mah debu apa gitu, debu sepatu, debu apa gitu ya. Jadi barang siapa merendahkan hatinya dan menjadi seperti anak kecil, Tuhan pakai kata kecil. Dialah yang terbesar dalam Jadi saudara sekarang mulai lihat kata siapa yang setia pada perkara kecil menjadi seperti seorang anak kecil yang sederhana, yang transparan, dia yang akan menjadi terbesar dalam kerajaan sorga. Itulah pursuit of excellence. Amin saudara, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Worship leader, singer boleh maju. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Bapa, kami bersyukur siang hari ini Tuhan untuk setiap firman yang sudah kami terima. Engkau mengasihi kami Tuhan. Terlebih dahulu kami bisa bilang aku mengasihi Engkau, tetapi Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau mau kami berubah Tuhan. Kami diubahkan oleh firman-Mu Tuhan yang sempurna dan ajaib. Di siang hari ini Tuhan, setiap jiwa Tuhan yang hadir Tuhan, Engkau lihat Tuhan, apa yang menjadi pergumulan Tuhan dalam hidup mereka. Ada satu komitmen Tuhan, supaya kami setia pada perkara yang kecil Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau bisa melipat gandakan sumber daya yang ada dalam hidup kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Makasih Bapa, berkati kami semua Tuhan. Berikan kami hati yang dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Mendengar dan mengerti dan melakukannya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Dipermuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Cecep untuk firman Tuhan yang dibagikan. Saat ini kami akan memberikan mengundang Pak Seger untuk memberikan pengumuman mengenai Alpha Course. Kami persilahkan. Salam Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Saya dari tim Alpha Course WTC Kota Wisata. Minta waktu beberapa saat ya. Jadi program Alpha Course ini sudah dilakukan di GPI bahkan di kantor pusat di Serpong, dan kita juga di WTC Kota Wisata juga dalam waktu dekat akan melaksanakan program ini. Sedikit barangkali saya refresh sedikit ya mengenai Alpha Course. Mungkin barangkali ada yang masih bertanya-tanya, apa sih Alpha Course gitu ya. Jadi Alpha Course ini memang serangkaian acara ya dalam bentuk yang persahabatan. Kemudian di sana ada pengajaran, kemudian ada diskusi mengenai dasar-dasar Kristiani. Tujuannya dari Alpha Course adalah membantu seseorang untuk membangun hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi membantu membentuk hubungan seseorang dengan Tuhan Yesus. Sebenarnya siapa goalnya itu Alpha Course? Jadi Alpha Course memang bertujuan sebenarnya bisa juga untuk siapa saja, tetapi diprioritaskan bagi jemaat baru atau orang Kristen yang tidak bergereja. Itu kira-kira seperti itu. Jadi bisa siapa saja, bahkan kita semua, namun untuk prioritas adalah untuk
jemaat baru, dan jemaat yang tidak bergereja. Bapak Ibu semua, jadi kita memang berharap semua jemaat ikut aktif dalam program ini. Karena program ini memang salah satu metode untuk pendewasaan di dalam Kristus ya. Jadi salah satu metode ya. Nah, ini sebenarnya program ini juga sudah lama berjalan sejak tahun 1977 di London, dan sampai sekarang sudah 100 negara lebih mengaplikasikan program ini. Ini sudah diterjemahkan ya berbagai bahasa ya di negara-negara yang mengaplikasikan ini. Nah, kita di WTC Kota Wisata kita akan lakukan minggu kedua di Juli ya. Jadi kami berharap apabila Bapak Ibu Saudara yang melihat, yang pertama ya, yang sudah kenal gitu, yang sudah kenal ya, kemudian melihat mereka orang Kristen tapi tidak bergereja, atau orang Kristen yang masih baru, kami mohon partisipasinya untuk bisa mengajak mereka ikut program ini. Ikut program ini. Ini masih putaran pertama ya, jadi nanti akan terus berjalan sesuai dengan harapan dari Pak Wiryo Hadi. Jadi memang ini putaran pertama dan akan terus perputaran-putaran yang selanjutnya. Kontak person yang ada di GPT Kota Wisata, salah satunya saya ya, yang terbentuk dalam tim. Kemudian Pak Mancu, ada juga Pak Cecep sebenarnya, kemudian Pak Har, ada Bu Dian, tapi ini kebetulan saya nggak lihat ya. Ada istri saya juga. Jadi apabila ada calon peserta yang kira-kira tadi ya, memenuhi tadi, boleh silakan menghubungi saya atau beberapa kontak person yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua, harapan kami juga setiap jemaat, tentunya ini menjadi beban doa kita, jadi harapannya setiap jemaat, Bapak Ibu Saudara semua bisa turut mendoakan. Sehingga program ini benar-benar bukan program kegiatan fisik semata, tapi benar-benar memang itu Tuhan sendiri yang mengkawal, Tuhan sendiri akan memberikan satu situasi di mana itu banyak jiwa-jiwa boleh diberkati oleh program ini. Nanti mulai hari ini, boleh silahkan nanti kalau udah kenalan atau apa sambil mengamati di teman ataupun tetangga silahkan. Minggu depan kita masih ada sempat ketemu dan mungkin minggu kedua di Juli kita akan mulai, berapapun pesertanya kita akan mulai. Kira-kira itu ya yang bisa kami sampaikan dari tim Alpha WTC Kota Wisata. Mudah-mudahan paham semua ya, itu jadi program yang kita akan support sama-sama. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Seger. Ada sedikit tambahan Bapak Ibu Saudara terkasih untuk peserta SPK, dimohon kesediaannya untuk hadir pada pertemuan kedua setelah ibadah ini yaitu jam 1:15. Karena pelajaran kedua akan segera dimulai. Terima kasih, kami mengundang Pak Frenzy untuk menutup di dalam doa penutup dan doa berkat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan sekali lagi mewakili Gembala, Penatua dan Diaken, ucapkan terima kasih buat our beloved brother Pak Cecep Praitno. Terima kasih buat pelayanan siang hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Pak Cecep, luar biasa. Terima kasih pesan yang kuat buat kita semuanya siang hari ini. Untuk bagaimana kita bisa meraih pursuit of excellence, ternyata harus melakukan dengan hal yang kecil terlebih dahulu. Setia kepada hal kecil dengan bersyukur, belajar, percaya, dan peduli. Dengan melakukan 4 hal ini, pesan yang kuat yang Tuhan menyatakan buat kita secara pribadi mau keluarga maupun korporat di gereja ini. Tentunya kita akan terus maju bersama Tuhan dan meraih yang terbaik
buat apa yang telah Tuhan sediakan buat kita semuanya. Amin Bapak Ibu sekalian. Baik, kita semua akan mengakhiri ibadah kita siang ini. Saya undang semua banget berdiri. Sebelum kita mendapatkan doa berkat, mari kita layangkan tangan kita mau memberkati Pak Cecep. Bapak terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami semua bersepakat siang hari di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan, Pak Cecep, Prayitno ini Bapak. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya Tuhan. Berikan dia hikmat marifati padamu Tuhan. Roh kebijaksanaan ada pada dia Tuhan. Berkati dalam pekerjaannya Bapak. Dia menjadi teladan dalam perusahaannya Tuhan. Dia boleh berdampak dalam perusahaannya Tuhan. Setiap pikiran, perkataan, perbuatannya Tuhan. Itu menjadi buah yang baik buat perusahaannya Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, dimanapun dia berada Tuhan. Dalam pekerjaannya, lindungi penyertaan pemeliharaan sempurna dalam kehidupannya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat keluarganya ya Bapak. Dia menjadi seorang imam yang baik, Bapak yang baik Tuhan. Terus berkati dia ya Bapak. Berkati juga istri dan ketiga anaknya Tuhan. Berkati keluarga ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah buat keluarga ini ya Bapak. Dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka menyatakan kuat kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Kami berdoa juga buat studi anak-anaknya Tuhan. Apapun yang mereka jalani studinya saat ini Tuhan. Mungkin dalam sekolah, mungkin dalam kuliahnya Tuhan. Berikan roh kepintaran buat mereka Tuhan. Keberhasilan buat mereka Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 terjadi buat masa depan mereka Tuhan. Masa depan mereka adalah masa depan penuh harapan bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan Pak Cecep Prayitno dengan keluarganya. Jemaat-jemaat terkasih, mutiara-mutiara Kristus yang sejati, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan mengajarkan di dalam engkau apa yang berkenan kepadanya oleh kuat kuasa Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati studi anak-anakmu, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang telah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi minggu depan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu boleh mengambil waktu sejenak bersyukur atas ibadah kita pada siang hari ini. Baik, mengingatkan kembali amplop persembahan boleh dimasukkan ke kotak yang ada di depan tangga turun. Terima kasih, sampai bertemu di ibadah-ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku